Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdullah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wanshur alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di pertemuan yang ke-6. Ya, insya Allah ini pertemuan yang ke-6 di kitab Matan Al-Ajurumi, di kitab Syarah Al-Qafrawi atas Matan Al-Ajurumiyah. Semoga teman-teman masih dalam kondisi yang prima, masih semangat, masih eh, menggebu-gebu lagi sebagaimana dulu di awal ketika pengen banget belajar kitab ini. Dan apa ya, ini setidaknya baru mungkin sepersekiannya lah. Nah, tetap harus dijaga asanya untuk tetap semangat karena yang paling penting itu adalah istiqomahnya dan juga murojaahnya. Nah, gitu. Terus yang kedua itu saya pernah bilang ke teman-teman juga itu, yang paling penting dari belajar itu adalah kita sampai selesai. Nah, itu aja. Karena kalau belajar nggak selesai itu ada rasa gimana gitu. Dan ketika kita mulai dari tengah-tengah ataupun mulainya baru paham sekarang-sekarang ini, nggak apa-apa. Ada sebuah kaidah yang selalu sering guru kami sampaikan itu, man mata akhor man bada'a. Tidak akan pernah terlambat sesiapa saja yang pernah memulai. Artinya kalau misalkan kita memulai dari tengah, ya nggak apa-apa, nggak perlu risau selama kita masih terus untuk istiqomah, kita nggak akan pernah ketinggalan kok. Misalnya lagi Mbak Ulan ataupun Mbak Wahidah baru mulakan menghafal Quran misalnya untuk sekarang-sekarang ini, ya nggak apa-apa, insya Allah nggak akan pernah terlambat kok untuk memulakan menghafal Quran hari ini. Terus misalnya Mbak Widya sudah selesai hafalan Qurannya misalnya, terus mau mulai menjamah matan-matan keilmuan, nggak apa-apa dimulai aja. Itu nggak akan pernah terlambat ke orang yang sudah memulai. Intinya adalah silakan aja mulai dan mulai dari hal yang kita bisa dan istiqomahkanlah hal tersebut sampai akhir biiznillah taala. Itu aja. Dan juga ini juga berlaku juga untuk yang apa ya, yang sudah dirasa umurnya, wah kayaknya Ustadz saya nggak sanggup lagi Ustadz belajar Ustadz. Enggak, jangan pernah membatasi diri pada hal-hal yang semacam itu. Sudah sering saya sampaikan ada ulama namanya Al-Kisai, salah satu ulama qiraat besar. Beliau baru memulakan belajarnya tuh di umur 40 tahun. Tapi ya karena taufik dari Allah, karena kesungguhannya dan juga karena keseriusannya, Allah anugerahkan dan Allah limpahkan derajat imam kepada beliau, imam dalam ilmu nahwu dan imam dalam ilmu qiraat. Artinya fadl Allah itu Allah kasih kepada siapa saja yang memang Allah kehendaki. Ya semoga kita termasuk orang yang Allah kehendaki ilmu-ilmu tersebut dan kita termasuk orang-orang yang Allah pilih juga untuk mampu mengemban amanah dari para ulama-ulama kita sehingga kita bisa menerangi umat dan menerangi dunia ini dengan cahaya ilmu dan cahaya iman. Bismillah ta'ala. Nah, itu aja lah mungkin sedikit dari saya. Semoga asa belajarnya masih terus terpatri dan terus dibakar. Kita hari ini sudah masuk ke dalam babul kalam dan kemarin kita sudah tuntaskan tentang cara mengi'rab. Lagi-lagi saya tekankan, nanti setiap selesai kita mengi'rab, saran saya
coba salin ulang di buku tersendiri khusus untuk i'rabnya aja. Saran saya. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa meninjau kemampuan i'rab kita tuh sudah sampai sejauh mana. Itu satu. Yang kedua, kita juga bisa menghafal lah, menghafal setiap mufrodat yang datang dari cara mengi'rab itu. Artinya, oh kalau misalkan domir itu dia memulakan cara mengi'rabnya seperti ini. Oh kalau misalkan fiil itu cara memulakannya seperti ini. Oh kalau isim itu cara memulakan i'rabnya begini. Nah, itu yang diharapkan. Jadi eh, mohon untuk disalin ulang lagi apa yang sudah kita pelajari dari cara mengi'rab. Karena memang lagi-lagi saya tekankan lagi di sini, tujuan awal buku ini itu diletakkan adalah agar para pembacanya dan para tolib yang mempelajari kitab ini diharapkan mempunyai malakah, sense, rasa yang apa, kemampuan dalam mengikrab terhadap seluruh matan-matan keilmuan. Dan bahkan mungkin Al-Quranul Karim bisa kita i'rab dengan dengan kita memperoleh cara mengi'rabnya dari kitab ini. Nah, itu aja. Jadi diulang lagi, di apa namanya, dicatat lagi dan dipraktikkan lagi di pembahasan yang lain. Nah, itu aja ya. Oke, silakan Mbak Widya untuk memulakan. Halaman berapa Ustaz? Ini 25 ya Ustaz? ada nih 25. Oh, yang yakni itu Ustaz. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Yakni anna ta'rifal kalami 'inda an-nahwiyyin huwa al-lafzul murakkab ila akhirih. Wa ma'na al-lafzu lughatan at-tarhu wa ramyu yuqalu lafaztu kadza bima'na ramaituhu. Wa is wa istilahan Was as-sawtu wastilahan. واصطلاحا الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية كزيد 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 فإنه صوت اشتمل على زاي Ishtamala. اشتمل على الزاي والياء والدال فخرجوا باللفظ Fakhoroja. فخرج باللفظ الإش الإشارة والكتابة والنقد والنصب ونحوها فلا تسمع Fala كلاما tusamma فلا تسمى كلما عند kalaman. فلا تسمى كلاما عند عند النحاة Nuhati. وإن كانت تسمى كلاما لغة. Oke, baik. Cukup dulu. Barakallahu fiik. Jadi Musannif rahimahullahu taala mulai menjabarkan. Setelah mengi'rab, beliau menjabarkan sebagaimana khutbah beliau, cara beliau yang telah disampaikan di bab muqaddimah, beliau mengi'rab kemudian menjelaskan makna mufradatnya. Nah, sekarang beliau mencoba untuk menjelaskan, mempreteli satu persatu makna mufradat yang datang dalam kitab Al-Ajurumiyah. Dikatakan bahwasanya yakni tafsir dari perkataan Ibnu Ajurum al-kalamu huwal lafzul murakabul mufidu bil wati ditafsirkan oleh beliau, maksudnya adalah bahwasanya takrif definisi dari kalam menurut ulama nahwu adalah lafzul murakab sampai akhirnya yaitu bil wat'i. Lalu beliau mencoba untuk mentahlil bahasanya,
meneliti satu persatu makna dari lafzun, makna dari murakkab, makna dari mufid, dan makna dari wadha. Beliau katakan, wa makna lafzu, makna lafaz secara lughatan, secara lughah, itu maknanya adalah at-torhu. Torhu itu artinya melempar. Ya melempar lah. Waromyu artinya juga melempar. Torhu dan romyu ini maknanya sepadan dia, atau sinonim. Artinya maknanya sama-sama melempar. Dikatakan lafadtu kada. Aku melafazkan ini bimakna romaituhu. Artinya aku sedang melemparkan hal tersebut. Nah, di sini sebenarnya ada pendetilan. Kenapa kok bisa lafaz yang tadinya maknanya adalah lemparan, itu kok bisa bermakna suara yang terhimpun di dalamnya sebuah huruf hijaiyah. Nah, itu ada ada apa istilahnya itu, ada proses lah yang digunakan oleh ahli lughah terhadap proses yang digunakan oleh ahli nahwu kepada makna bahasa yang diungkapkan oleh para ahli lughah. Jadi ada proses yang para nuhat itu lakukan terhadap kata lafaz yang awalnya bermakna romyu dan atorhu kepada makna as-sautu al-mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Itu ada prosesnya. Setidaknya ada 2 proses itu. Cuman di sini nggak disebutin. Tapi saya menyebutkan ini di sini dalam rangka memberitahukan kepada para hadirin sekalian bahwasannya para ulama itu nggak sembarang menggunakan sebuah istilah, kecuali istilah tersebut adalah istilah yang paling kuat dan yang paling cocok untuk sesuatu yang ingin diistilahkan tersebut. Artinya, ketika ulama itu menggunakan istilah lafzu, itu nggak sembarangan ulama menggunakan istilah lafzu. Ada makna yang tersembunyi di balik itu. Kenapa kok para ulama menggunakan lafaz lafzu untuk mengartikan atau untuk mengungkapkan makna as-sautu al-mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah itu. Nah, itu ada prosesnya. Oke. Tapi itu kita lewatin saja. Kita langsung lanjut ke proses. Apa makna yang diinginkan oleh para ulama nuha, para ulama nahwu. Apa maksud dari lafaz menurut para ulama nahwu? Adalah as-sautu, dia adalah suara yang mustamilu. Mustamilatnya terhimpun ala ba'dil hurufil hijaiyah, yang terhimpun pada sebagian huruf hijaiyah. Untuk memperjelasnya, apa makna dari perkataan para nuhat tentang lafaz, bahwasanya lafaz itu adalah suara yang terhimpun atas sebagian huruf hijaiyah. Contohnya adalah kazaidin. Contohnya adalah zaid. Kalau diperhatikan, zaid itu adalah fa'innahu sautun. Iya, dia itu adalah suara. Suara di sini maksudnya adalah suara yang dihasilkan oleh anggota tubuh manusia. Ulama bahasa dan khususnya ulama nahwu belum bisa meneliti tentang suara selain suara manusia. Belum bisa meneliti suara selain suaranya manusia. Dan ulama bahasa baru hanya bisa meneliti suara yang dihasilkan oleh manusia. Dalam hal ini adalah suara yang dihasilkan oleh lisan. Baik, berikutnya. Fa'innahu sautun istamala ala zayyi wal ya'i waddal. Dia adalah suara yang mengandung apa yang dikandungnya? Yang dikandungnya adalah huruf zai, huruf ya, dan huruf dal. Ya zaid, ya azai wal ya waddal ini disebut sebagai namanya asmaul harfi. Disebut sebagai namanya asmaul harfi atau isim huruf. Isim huruf. Kalau kita nyebutnya, kalau kita hanya diberi apa, hanya di apa, hanya ditulis begini misalnya, ditulis begini saja, kita tidak
kita tidak membacanya dengan zayun, tapi ya dengan za saja. Ketika dia hanya sekadar begini saja, kita tidak bacanya dengan al-ya'u, tapi dibacanya dengan ya aja. Gitu. Begitupun juga dengan begini saja misalnya. Kita nggak bacanya dengan dalu, nggak, tapi dengan da. Za, ya, da. Nah, ini adalah apa namanya sesuatu yang lain, dan nama atas dari za, ya, dan da ini ada namanya adalah azai wal ya wal dal. Nah, ini disebut sebagai namanya asmaul harfi atau isim huruf. Isim huruf. Gitu ya. Ini tulisannya dan cara bacanya ya zai, sedangkan namanya adalah zayu. Ini tulisannya atau simbolnya ya, tapi kalau dinamakan namanya al-ya'u. Ini dal, ya tulisannya dal dengan harokat fathahnya. Namanya adalah ad-dalu. Nah, ini adalah nama asmaul harfi. Jadi ada huruf, ada asmaul harfi. Za itu adalah hurufnya. Namanya adalah zai. Ya itu adalah hurufnya. Al-ya'u adalah namanya. Dal itu adalah hurufnya. Ad-dalu adalah nama hurufnya. Oke, sampai di sini ada kesulitan dalam memahami? Oke, cukup. Berikutnya, fakharaja bil lafzi. Nah, nanti di dalam setiap bacaan kita, baik itu di kitab fikih maupun di kitab nahwu, di kitab mustalahul hadis, di kitab usul fiqh, di kitab-kitab yang lain, pasti ada istilah atau pasti ada ungkapan fakharaja atau wa akhraja atau yang semisalnya dengan itu. Kenapa? Kenapa kok ada seperti itu? Ini disebut oleh para ulama disebut sebagai namanya ihtirozat. Ihtirozat. Artinya adalah sesuatu yang memungkinkan untuk dia masuk dan merusak definisi yang sudah kita buat. Ini adalah ibarat kayak kemungkinan-kemungkinan yang mungkin bisa merusak definisi yang sudah kita definisikan sebelumnya. Nah, itu disebut sebagai namanya ihtirozat. Nah, yang kedua adalah dia ini dimaksudkan di sini atau ditulis dalam hal ini supaya pembaca tidak memahami makna lafaz pada sesuatu yang lain. Seperti kata isyarah, seolah-olah kayaknya pembaca ketika didefinisikan as-sautu al-mustamilu ala badil hurufil hijaiyah, isyarah itu masuk. Kitabah tulisan itu masuk. Al-uqad, uqad itu apa ya bahasanya? Lambang. Lambang itu masuk. Terus nusab atau nusub. Nusub itu kayak semacam tanda. Tanda gitu, tanda. Dan wanahwuha, dan yang semisal dengan keempat hal ini. Nah, musonif kitab di sini menuliskan keempat hal ini agar pembaca itu tidak salah dalam mengartikan makna lafaz. Dan memungkinkan juga keempat hal ini tuh bisa masuk ke dalam definisi dan merusak lafaz itu sendiri. Gitu ya. Jadi apa namanya? Ini kenapa kok harus apa? Kenapa kok para ulama selalu menaruh kata fakharaja an dzalik wa akhraja an dzalik, ya, dan yang semisal dengan kata tersebut ini disebut sebagai namanya ihtirozat. Namanya ihtirozat. Oke. Dikatakan fakharaja bil lafzi wal isyarati wal kitabatu wal uqadu wan nusabu wa nahwuha. Nah, keempat hal ini ulama nahwu bilang ini disebut sebagai namanya dawalu al-arba. Keempat hal ini, isyarah, kitabah, al-uqad, dan nusub, itu disebut oleh para ulama disebut sebagai namanya dawalu al-arba. Ada istilah lain.
istilah untuk menggabungkan keempat hal ini disebut sebagai namanya dawalu al-arba. Nah, dawalu arba ini nggak disebut sebagai namanya kalam menurut ulama nahwu. Kenapa? Ya meskipun mereka itu bisa memahamkan atau terkandung di dalamnya itu huruf seperti itu dan dia terhimpun di dalamnya suara, tetapi dalam hal ini dia itu tidak masuk ke dalam definisi yang diinginkan oleh ulama nahwu. Karena ulama nahwu itu tidak mengiktibar, tidak menganggap keempat hal ini daul arba ini sebagai bagian dari lafal. Karena lafaz itu memungkinkan harus ada saut, harus ada huruf hijaiyah. Kalau tidak ada saut dan tidak ada huruf hijaiyah, maka tidak bisa disebut sebagai namanya lafaz. Kalau hanya huruf saja tapi nggak ada saut, nggak bisa disebut sebagai namanya lafaz. Kalau hanya saut saja tapi nggak ada huruf hijaiyah, juga nggak disebut sebagai namanya lafzu. Nah, inilah yang diinginkan oleh para ulama terkait dengan apa yang dimaksud dengan lafzun. Oke. Meskipun kata beliau wa in kanat tusamma kalaman lughatan, meskipun isyarah, kitabah, uqad dan nusab ini secara secara ilmu bahasa mereka disebut sebagai namanya kalam. Tapi secara ilmu gramatikal nahwu itu dia tidak bisa disebut sebagai namanya kalam. Nah, ini ada perbedaan antara ulama lughah sama ulama nahwu. Nah, gitu ya. Perbedaan antara ulama lughah sama ulama nahwu. Ulama lughah menganggap isyarah, kitabah, uqad dan nusab itu sebagai kalam, tapi sedangkan ulama nahwu menganggap isyarah, kitab, uqad dan nusab ini tidak disebut sebagai namanya kalam. Kenapa kok ada perbedaan begitu, Ustaz? Iya, karena ulama lughah menganggap apapun yang bisa menghasilkan faidah itu disebut sebagai namanya kalam. Sedangkan ulama nahwu enggak. Ulama nahwu dia punya spesifikasi tersendiri terkait dengan apa itu kalam. Nah, ulama lughah menganggap ya apapun yang punya faidah itu kalam. Maka isyarah itu termasuk kalam, kitabah itu termasuk kalam, uqad termasuk kalam, dan nusab termasuk juga kalam. Karena menurut ulama lughah, keempat hal itu bisa menghasilkan faidah dan apapun yang berfaidah itu adalah kalam menurut kami, kata ulama lughah. Nah, ini yang dimaksud dari paragraf ini. Tafadhol kalau ada diskusi atau ada pertanyaan. Mudah difahami ya? Ustadz, Mm-mm. berarti kalau misalkan dia itu pengucapan yang tidak sempurna pun berarti dalam ulama nahwu bukan disebut kalam gitu ya. Pengucapan tidak sempurna. Oke, baik, Iya, baik. pengucapannya tidak sempurna. Maksudnya gimana tuh maksudnya? Maksudnya pengucapan tidak sempurna itu dalam arti apa dan gimana? Kan kalau dalam ilmu dalam tahsin gitu ya, itu kan kalau diucapkannya atau yang keluar itu berbeda itu kan tentu dikoreksikan. Oke. Nah, maksudnya apakah dalam ulama nahwu pun harus sempurna dalam pengucapan ketika keluar gitu ya suara tersebut gitu. Baik, baik, baik. Sebentar, saya Setiap huruf-hurufnya. oke. Ambil alat besi. Tadi pertanyaannya, kalau misalkan nggak sempurna ya Mbak ya, apakah masih disebut sebagai kalam menurut ulama nahwu? Iya. Mm-mm. Hmm, saya belum tahu Dalam jawabannya. pengucapan suaranya gitu. Hmm, saya belum tahu jawabannya. Kan kalau dalam isyarat itu udah diikhtirozat kan, Hmm, diikhtirozat kan. hmm, hmm. Tapi kalau misalkan kurang atau tidak sempurna dalam pengucapannya tuh kalam tidak gitu dalam nahwu. Baik.
Saya terus dulu, apakah ucapan yang tidak sempurna disebut dulu, Mbak, saya catat dulu ininya, apa pertanyaannya. Nanti coba Ya, saya Ustaz. cari tahu jawabannya. Oke, syukran. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Ustadz, kenapa Hmm, berbeda gitu Ustadz, asmaul huruf dengan harfu ya, asmaul iya, harfu ya, dengan huruf tadi gitu Ustadz, enggak, untuk membedakan dari penulisannya saja atau gimana? enggak. Jadi gini, misalnya ada orang, ini ada Zaid. Zaid ini adalah isimnya. Orang ini namanya musammanya. Orang ini kebetulan dinamakan Zaid. Jadi zatnya orang itu disebut sebagai namanya musamma. Zatnya, wujudnya orang itu. Sedangkan Zaid adalah isimnya. Oke. Nah, Zai itu Zaza. Zai itu adalah musammanya. Sedangkan Azai itu adalah isimnya. Jadi ini kayak simbolnya, wujud nyatanya. Sedangkan ini isim. Nah, itu Mbak. Nyambung atau ini ada Ya ada Ustadz. iskal lagi. Nyambung. Oke, baik. Berarti kalau isim itu apa ya, lebih di lebih diperjelas dengan apa ya bahasanya ya? Kalau kita mah Penamaan, alfabet ya. penamaan, penamaan kepada simbol tersebut. Jadi nama untuk simbol ini, simbol simbol yang ada lengkungan terus ada titiknya itu adalah zai. Nah, za-nya itu za-nya itu adalah simbolnya, sedangkan zai itu adalah isim. Zayun. Itu mungkin apa ya kalau di bahasa kita mungkin kurang lebih seperti itu. Oke. Ya. Ada lagi yang lain? Silakan. Kalau nggak ada lanjut ya. Lanjut Mbak Widya. Wal murakkabu ma tarakkaba min kalimataini fa aktsara fa qama zaidun wa in qama zaidun wa abdun Heeh. wa wa kharaja bil murakkabi al mufradu ka zaidin fala yuqalu lahu aidan kalamu inda nuha. Ya, oke, barakallahu fiik. Yang kedua adalah murakkab. Murakkab itu apa, Ustadz? Murakkab itu adalah matarokaba min kalimataini fa'aktar. Apa-apa yang dia itu terbentuk, tarokab itu terbentuk dari kalimataini fa'aktar. Yang terbentuk dari dua kalimat atau lebih. Contohnya adalah qoma zaidun, wa in qoma zaidun, wa abdallahi. Nah, ini semua adalah disebut sebagai namanya murakkab. Disebut sebagai namanya murakkab. Kenapa? Karena dia dibentuk dari dua huruf atau lebih. Gitu. Ya. Karena dia terbentuk dari dua kata atau lebih. Nah, itulah yang diinginkan oleh ulama nahwu terkait dengan apa itu murakkab. Lagi-lagi di sini sebenarnya ada pendetilan lagi dari para ulama terkait tentang murakkab itu apa, gitu ya. Tapi saya lewatin saja untuk tidak memperpanjang kalam karena memang ini bukan makomnya untuk memperpanjang kalam. Hanya saja yang ingin saya sampaikan di sini nanti ada pendetilan terkait dengan makna murakkab yang diinginkan oleh ulama nahwu itu.
Karena nanti bisa jadi, bisa jadi begini, hayawanun natik atau makhluk berpikir ini, hayawanun natik, ketika dinamakan kepada seseorang, namanya hayawanun natik, dia tidak menjadi murokab, melainkan dia menjadi mufrad. Begitupun juga dengan Abdullah. Abdullah ini, kalau yang diinginkan dia itu adalah nama orang, gitu, nama orang, maka dia termasuk mufrad, bukan murokab. Itu ada pendetilannya di situ. Tapi ala kulihal, untuk saat ini, karena ini bukan makomnya untuk menjelaskan lebih detail, intinya, apa-apa yang dia itu terdiri dari lebih dari dua kata atau lebih, maka dia disebut sebagai namanya murokab. Dia disebut sebagai namanya murokab. Nah, itu aja mungkin yang saat ini harus dipahami terlebih dahulu. Yaitu apa-apa yang terdiri dari dua kata atau lebih. Nah, ditandai nanti, dan silahkan dicari tahu sendiri, kok bisa Ustadz kok bisa kata hayawanun natik itu kok bisa disebut sebagai namanya mufrad dan kata Abdullah itu bisa disebut sebagai namanya mufrad. Bukankah dia itu terdiri dari dua huruf atau lebih? Nah, gitu. Nah, itu silakan dieksplor sendiri. Saya hanya ngasih spoiler saja. Gitu. Baik ya. Nah, wa kharaja bil murakkab, dan dikeluarkan dari murakkab ini apa? Mufrad. Yaitu apa? Mufrad contohnya adalah seperti Zaidun. Fala yuqalu lahu aidon kalaman indan nuhat. Atau kalamun indan nuhati. Jadi, Zaid sendiri aja itu nggak disebut sebagai namanya kalam. Menurut ulama. Nah, oke. Oke, sampai di sini ada pertanyaan yang ini saya rasa mudah ya. Lanjut, Mbak Widya. Wal mufidu ma afada faidatan tammatan yahsunu sukutul mutakallimi 'alayha. Faqama Zaidun wa Zaidun qa'imun fa in Fa inna kul kullan fa inna kullan minhuma afada faidatan tammatan yahsunu sukutu al-mutakallimi 'alayha wa Mm-mm. hiya ikhbaru biqiyami Zaidin. Oke. Zaidin. Zaidin betul. Betul. Barakallahu fiik. Oke. Yang ketiga. Apa itu yang ketiga? Yang ketiga adalah bahwasannya dia tuh harus mufid. Mufid di sini itu apa maknanya, Ustadz? Maknanya adalah ma'afada faidatan tamatan. Apa-apa yang menghasilkan faidah yang sempurna. Faidah sempurna itu direpresentasikan dengan apa, Ustadz? Direpresentasikan dengan yahsunu sukutul mutakallimi alaiha. Diamnya orang yang berbicara. Jadi tolok ukur dari kita itu, omongan kita itu berfaedah atau tidak. Itu adalah kita yang berbicara itu diam ketika menyampaikan itu. Nah, ketika kita nggak diam, dalam arti ketika menyampaikan, masih terus menyampaikan lagi, berarti perkataan kita itu belum mufid, belum bisa menghasilkan faidah. Di sini nanti para ulama ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan disebut sebagai namanya kalaman itu sebuah kalimat atau sebuah jumlah itu disebut sebagai namanya kalam ketika mutakalimnya diem. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua yang mengatakan tolok ukur dari faidah atau tidaknya ucapan seseorang itu ketika pendengarnya diam. Itu pendapat kedua. Pendapat ketiga adalah ketika pendengar dan pembicara itu sama-sama diam. Artinya sama-sama paham tentang apa yang sedang dibicarakan. Nah, itu adalah tolok ukur
yang dikemukakan oleh para ulama dengan 3 pendapat. Tolak ukurnya bisa jadi diamnya mutakalim, orang yang berbicara, atau diamnya sami, orang yang mendengar, atau diam keduanya. Itu adalah tolak ukur dari berfaedah atau tidaknya. Nah, di sini musonif kitab itu mengambil pendapat yang mengatakan tolak ukur dari faidah atau tidaknya sebuah ucapan itu ditinjau dari diam atau tidaknya mutakalim terhadap perkataan tersebut. Ketika mutakalim itu diam, maka ya sudah, berarti kalam itu menghasilkan faidah. Oke ya. Terus di sini dicontohkan oleh musonif kitab kaqoma zaidun wa zaidun qaimun, seperti qoma zaidun dan juga zaid qaim. Kenapa? Fa inna kullan minhuma, karena kedua dari dua hal tersebut afada faidatan tamatan. Mereka menghasilkan faidah yang sempurna. Ditinjau dari apa? Yahsunu sukutul mutakallimi alaiha. Karena mutakallim itu diam. Dan apa faidah yang ingin disampaikan dalam kata qoma zaidun zaidun qaimun wahia al-ikhbaru biqiyami zaidin, yaitu pengabaran tentang berdirinya Zaid. Pengabaran tentang berdirinya Zaid. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan. Al-ikhbaru Ustadz, bikin kan kalau di Jurumiyah kemarin itu yang yang dirojikan oleh jumhur ulama kan sukutul mustami ya, mustami. Nah, berarti ini sebagian ulama termasuk di Kafrawi ini ya, Betul. yang rojihkan di sukutul mutakalim. Mutakalim. Baik, silakan kalau ada lagi yang lain. Jadi nanti ketika kita baca kalamnya ulama, yang nggak perlu nanti kita itu ini kita sudah tahu maksud dari ulama itu apa. Gitu. Kadang nanti ada juga di kitab, pernah saya jumpai, semoga saya nggak khilaf. Beliau mengatakan yahsunu sukutu alaiha, dah gitu aja. Nggak pakai sukutul mutakalim, nggak pakai sukutul mustami, nggak pakai sukutul mustakalim wal mustami, nggak, udah yahsunu sukutu alaiha saja. Untuk keluar dari khilaf. Untuk keluar dari khilaf, dari perbedaan pandangan tersebut, langsung ulama tersebut yang penulis langsung mengatakan yahsunus sukutu alaiha. Selesai. Untuk keluar dari khilaf yang sama-sama mu'tabar, sama-sama sama-sama kuat, bahasanya mu'tabar itu. Nah, itu nanti kalau nemuin ibaroh atau menemukan penggalan seperti itu, ya dibenarkan saja karena memang itu adalah pendapat yang juga sama-sama diperhitungkan juga, Pak. Gitu. Baik ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Sebelum lanjut? Lanjut ya. Oke, lanjut. Lanjut, Mbak Widya. Wa kharaja bil mufidi ghairuhu ka abdillah wa hayawanu natiqin wa in qama zaidun bi annaha la tufid wa qawluhu bil wad'i ayu arabi wa huwa ja'lul Dia nggak ada, dia sukun dia nggak pakai ya, ai gitu aja. ay al-arabi wa huwa ja'lul lafzi al-arabiyyi dalilan ala al-ma'na ka zaidin fa innahu lafzan arabi Fa innahu ja'al ulang lagi fa innahu lafzun, dia jadi khobarnya inna. Wa fa innahu lafzun arabi ja'alathu al
i'rabu dalan ala ma'na wa huwa dhatun wudi'a 'alaiha lafzu zaidun wa kharaja bil wad'i arabiyyi kalamul ajami kal taraki wal Katurk, barbar kat Turk, kal truk Turk, Turki, Katurki. turki oh ya kal turki wal barbari fala yuqalu lahu kalaman 'indan nuhat Kalamun. Dia jadi fal naibul fa'ilnya yuqal. fala yuqalu lahu kalamun 'indan nuhati. Oke, baik, barakallahu fik. Disebutkan wa kharaja bil mufid, wa kharajal mufid ghairuhu, yaitu Pak Abdullah hayawan natik in koma zaidun. Kenapa? Di annaha la tufid. Karena kalau hanya sebut Abdullah aja, hayawan natik aja, in koma zaidun aja, dia tidak menghasilkan faedah sama sekali. Terus yang kedua, nah, yang keempat wa qauluhu bil wad'i. Nah, di sini para ulama itu ada dua pendapat. Kalau di dalam kitab Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Syarah Syekh Khalid atas Al-Ajurumiyah dikatakan al-wad'u di sini artinya adalah al-qasdu, maksud. Jadi kalaman itu kalau nggak dimaksudkan untuk diucapkan, maka dia bukan kalam. Ucapan kalau nggak disengaja, itu bukan kalam. Ucapan itu harus disengaja supaya dia itu disebut sebagai namanya kalam. Itu pendapat dari Syekh Khalid Al-Azhar. Dan itu pendapat yang muktabar juga. Nah, sementara Syekh Hasan Al-Kafrawi mengatakan bahwasannya yang dimaksud dengan wadok di sini adalah apa? Al-Arabi. Maksudnya apa Al-Arabi, Ustaz? Ai ja'lul lafzil Arabi dalilan ala ma'nan. Nah, sama seperti tadi, sama seperti kayak kita itu menamakan orang dengan namanya Fikri, katakanlah. Orang tua saya, ini orang tua saya misalnya. Ini orang tua. Orang tua saya itu disebut sebagai namanya wadi', orang yang meletakkan. Oke. Saya disebut sebagai namanya maudhu', sesuatu yang diletakkan atau objek yang diletakkan. Sedangkan fikri adalah wad'unnya, adalah objek yang ingin diletakkan, sesuatu yang ingin diletakkan dalam sebuah objek tertentu. Oke, saya itu adalah orang tua saya adalah subjeknya, sedangkan saya itu adalah objeknya. Dan apa yang dilakukan orang tua saya terhadap saya dinamakan saya sebagai fikri. Nah, fikri ini disebut sebagai namanya al-wad'u. Fikri ini disebut sebagai namanya al-wad'u. Orang Arab itu disebut sebagai namanya wadi'. Sedangkan lafaz ini, gini ya, misalnya ini HP saya ini disebut sebagai, disebut orang Arab disebut sebagai namanya hatif. Wujud nyata dari benda itu disebut sebagai namanya maudhu. Sedangkan hatif itu adalah wad'un atau kata atau lafaz yang diletakkan oleh orang Arab kepada benda yang bentuknya segi empat ini. Nah, ini disebut sebagai namanya al-wad'u. Nah, terus dikatakan di sini itu nggak sembarang al-wad'u, tapi wad'unya harus Arabi. Kenapa kok Arabi? Ya karena kita sedang membahas tentang perkataannya orang Arab. Maka kalau wad'unnya adalah wad'un Barbari, atau wad'un Turki, atau wad'un Indonesi, itu nggak masuk. Kenapa? Ya karena yang kita bahas di sini adalah perkataannya orang Arab. Mestilah yang meletakkan itu harus orang Arab. Nah, ini adalah apa namanya, sekilas tentang al-wad'u. Oke.
Nah, nanti, ini sekedar faidah saja, karena ini berkaitan erat nanti, berkaitan erat dengan ilmu yang lain. Di dalam pembahasan usul fikih dan di dalam pembahasan ilmu-ilmu yang lain, nanti ulama itu berbeda pendapat tentang apa? Tentang siapa yang meletakkan bahasa pertama kali. Nah, di situ ulama berbeda pendapat tuh. Orang Mu'tazilah bilang bahwasanya yang meletakkan bahasa adalah manusia. Sedangkan ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan yang meletakkan bahasa adalah tauqifiyah, artinya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 31. Nah, tapi ada pendapat yang lain mengatakan bahwasanya peletak bahasa adalah bahwasanya manusia itu meniru alam sekitar. Ada yang mengatakan juga bahwasanya manusia itu dalam dalam memperoleh kemampuan berbahasa itu dari orang tuanya. Ala kulli hal itu merupakan pendapat dari para ulama. Dan dikatakan oleh para ulama bahwasanya sudah stop, jangan kita pernah berdebat lagi tentang siapa peletak bahasa. Kenapa? Ini nggak akan pernah usai permasalahan siapa yang meletakkan bahasa pertama kali. Karena masing-masing dari pandangan para ulama itu punya pandangan yang kuat. Dan masing-masing juga memiliki kelemahan dalam sisi pendalilannya. Maka sudah kita stop saja perbincangan tentang siapa yang meletakkan bahasa ini. Nah, itu pertama. Dan dalam cabang ilmu bahasa Arab juga ada yang disebut sebagai namanya ilmu wada'. Ilmu tentang tata letak bahasa Arab. Ilmu tentang tata letak bahasa Arab. Dan itu ada ilmunya tersendiri lagi. Oke. Saya sebutkan ini di pertemuan kali ini agar nanti teman-teman dan para hadirin sekalian terbuka cakrawalanya untuk ternyata pembahasan tentang peletak bahasa itu nggak sesimpel yang kita kira. Tapi di situ ada perdebatan yang panjang di kalangan para ulama, baik itu dari kalangan mutaqaddimin maupun mutaakhirin. Itu panjang perkataan para ulama di situ. Dan ternyata juga ada ilmu khusus yang mempelajari tentang tata letak suatu bahasa. Dan khususnya adalah bahasa Arab. Yaitu namanya ilmu wada'. Namanya ilmu wada'. Itu ada fan ilmu tersendiri. Itu aja mungkin dari saya penjelasan mengenai tentang wad'un dan juga yang berkaitan dengan wad'un itu sendiri. Sampai di sini, tafadhol kalau ada diskusi dan ada pertanyaan. Ada yang nggak difahami dari Mbak Belum Ulan? paham Ustaz yang gitu Ustaz, yang wadi ya. Wadi, Wadi. wado, maudi. Mau tuh. Oke, baik. Mbak Ulan punya orang tua. Oke. Orang tua Mbak Ulan menamakan Mbak Ulan tuh Wulan. Orang tua Mbak Ulan itu adalah sebagai orang yang meletakkan nama untuk wujud Mbak Ulan. Untuk wujud Mbak Ulan. Nah, nama Wulan itu sendiri itu adalah wad'un. Itu disebut sebagai namanya al-wad'u itu. Al-wad'u itu. Jadi nama untuk wujud Mbak Wulan itu namanya adalah wad'un. Pena misalnya. Pena. Siapa yang mengatakan ini adalah pena? Ya, peletak bahasa Indonesia itu meletakkan untuk benda ini disebut sebagai namanya pena. Nah, peletak bahasa Indonesia itu disebut sebagai namanya wadi'. Wadi'ul lughah, peletak bahasa. Objek ini disebut sebagai namanya maudu'nya. Sedangkan penanya itu sendiri itu disebut sebagai namanya wad'u. Nah, terus misalnya apalagi ini kita namakan kolam. Orang Arab
bilang orang Arab yang meletakkan nama atas benda ini itu disebut sebagai namanya wade'. Benda ini disebut sebagai namanya maudhu'nya. Maudhu'nya. Sedangkan kolamnya itu sendiri itu disebut sebagai namanya al-wad'u. Namanya al-wad'u. Nah, al-wad'u yang dimaksud di sini adalah orang Arab meletakkan nama untuk sebuah objek. Jadi namanya itu sendiri, kolam, kitab, fikri, bulan, wahidah, dan lain sebagainya, itu disebut sebagai namanya wad'u. Nah, permasalahannya di sini adalah wad'unya siapa yang meletakkan? Apakah wad'unya Arabi atau Indonesia atau Barbari atau yang lainnya? Ternyata wad'u di sini adalah wad'u Arabi. Jadi bahasa Arab lah yang menjadi topik perbincangan kita dan bukan bahasa-bahasa yang lain. Nah, ini yang dimaksud dengan al-wad'u. Itu mungkin Mbak Ulan yang bisa saya sampaikan. Kalau ada diskusi lagi Mbak Ulan silakan. Kalau ada yang masih Ustadz yang apa tadi yang mufid ya, Afwan Ustadz ya, atas bentar. Itu kan yang Abdullah hayawanunatik kan. Nah itu tidak termasuk mufid. Berarti murokab idofi nggak termasuk mufid ya? Iya, Hmm. betul. Ada lagi yang lain silakan. Cukup? Bisa kita lanjut? Mbak Ulan, Mbak Wahida, ada diskusi? Mbak Widya, Mbak Wika, Belum ada Ustaz. Baik. Dari Mbak Indi, Mbak Bu Endah, dan juga Mbak Nurul Aryani, ada diskusi? Nggak ada Ustadz. Oke, baik. Kita lanjutkan. Tapi berarti Ustadz dia itu kalam gitu ya, walaupun tidak mufid ya, si idofi ini. Bukan kalam, dia hanya mufrad saja, Mbak. Dia Eh, dia hanya murokab saja, nggak termasuk kalam. Kalam itu ketika keempat aspek tadi, yaitu lafaz, murokab, mufid, dan wada, itu terkumpul. Ketika nggak terkumpul 4 ini, dia nggak disebut sebagai namanya kalam. Berarti kayak soh Kenapa dia? itu pun tidak tidak kalam. Kalam dia. Karena di situ dia ada pertama dia lafaz ya. Dia kedua murokab ya. Di situ ada murokab. Soh anta. Antanya itu dihapuskan. Atau tersembunyi lah bahasanya, mahdzuf. Pada roh ya. Terus dia mufid nggak? Mufid. Dia diletakkan orang Arab untuk menamai sebuah aktivitas diem. Dia juga termasuk, berarti kalimat soh itu juga termasuk dalam dalam kalam. Misalnya lagi ti, misalnya. Ti. Kalam bukan? Kalam. Kenapa? Karena orang Arab meletakkan kata ki untuk untuk menyuruh orang untuk melindungi. Ki itu dari kata wako yaki wiko yatan. Artinya perlindungan, perisai. Ketika kita katakan ki misalnya ki fikri,
lindungilah fikri. Berarti ya kalimat ki sendiri itu adalah kalimat yang dia itu lafzun iya, murokab iya, jadi ki anta. Antanya itu mahdhuf. Terus mufid nggak mufid? Punya orang Arab meletakkan ki ini untuk kalimat suruh ya, kalimat perintah ya. Jadi meskipun dia hanya satu huruf, dia tetap dihitung kalam. Oh, berarti tidak menentukan ya. Dia itu walaupun 2 huruf tadi yang Abdullah Mm-mm. sebagai kalam gitu Ustaz ya. Iya, nggak menentukan itu. Mungkin kalau sebatas kayak kita meraba-raba ya mungkin bisa lah kita laba ini, oh ini apa namanya, ini mufrad, ini murokab, dan ini bukan kalam. Bisa. Tapi lagi-lagi kita harus merujuk kepada apa namanya, apa ya bahasanya dia. Kita harus ada pengetahuan lain lagi untuk meninjau apakah satu huruf dua huruf ini termasuk kalam atau bukan. Nah, gitu. Jadi kayak kita tuh perlu ilmu lain lagi untuk menilai bahwasanya ini tuh kalam atau bukan sih. Nah, gitu. Karena apa? Karena didapati ada satu huruf, padahal satu huruf aja itu disebut sebagai namanya kalam. Padahal sebelumnya kita sebutin bahwasanya kalam itu syaratnya adalah murokab. Oh, ternyata kita karena ketidaktahuan kita terhadap sesuatu yang mahdhuf, sesuatu yang terhapus, itu menghalangi kita dari penilaian yang benar terhadap terhadap huruf ini bahwasanya dia itu adalah kalam. Gitu. Jadi kayak kita perlu instrumen dari ilmu yang lain lagi untuk meninjau ulang dia ini kalam atau bukan. Nah, itu mungkin Pak. Baik. Berarti definisi yang mata rokaba min kalimataini fa'aksar itu sebagai pegangan awal aja gitu ya. Pegangan awal aja, betul. Sebagai pegangan awal saja. Ada lagi yang lain silakan. Dari Mbak. Berarti semua fi'il amr yang dia satu huruf itu berarti dia termasuk kalam ya Ustaz. Cuman Betul. kayak domainnya kayak tadi di mahdhuf gitu. Misalnya Ustaz. hi, fi, itu termasuk tuh. Fi itu dari kata wafa yafi wafaan atau wifayatan. Artinya adalah yang setia. Ki artinya wikoyatan, fi artinya setia. Ada lagi yang lain, ada lagi pertanyaan. Oke, lanjut Mbak Widya. Misalun ma istima'at fihi kiwadil madhkurati qama zaidun wa zaidun qa'imun wa i'rabul al-awwal qama fi'lun madin mabniun 'ala al-fathi wa zaidun fa'ilun wa huwa marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa i'rabu tsani zaidun mubtada'un marfu'un bil ibtida'i wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa qa'imun khabaruhu fa qama zaidun wa zaidun qa'imun kullun minhuma kalaman 'inda nuhati li'annahu minhuma kalamun 'inda nuhati li'annahu lafzun ay صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية مركب لتركبه من كلمتين الأولى قام أو ya, betul. Al-ula betul. الأولى قام أو زيد والثانية
Zaidun au qa'imun. Mufidun li'annahu afada fa'idatun yahsunu sukutu Faidatan. li'annahu afada fa'idatan yahsunu sukutul mutakallimi 'alaiha wa hiya al-ikhbari Ikhbar. biqiyami Zaidun mawdu'un li'annahu lafzun Arabiyyi ju'ila Arabiyun. dalilan 'ala al-ma'na fakharaja biqaulana 'inda an-nahwiyyi Qaulina dong. biqaulina Hmm. fakharaja biqaulina 'inda an-nahwiyyina al-kalamu 'inda al-lughawiyyina fa huwa 'indahum kullu qawlin mufradin ka Zaidin aw murakkabin ka qama Zaidun aw ma hasala bihi al-ifhamu min isyaratin wa kitabatin wa aqdin wa nasbin wa nahwiha wa kharajal kalamu 'inda fuqaha'i fa huwa 'indahum ma abtala as-salata min harfin mafhimin Mufhimin. ka mufhimin ka qi wa in aw harfaini wa inna lam Wa in lam. yufhima kamin wa an wa kharajal kalamu 'indal Mutakallimina. mutakallimina a'ni ulama A. at-tauhid. Gimana Ustaz? Ulama'a. Ulama'a tauhid Di. fahuwa Ulama ulama at-tauhidi. ulama'a tauhidi fahuwa indahum ibaratun anil makna al-qaimi bidzatillahi ta'ala al-khali anis surati wa harfi Sauti. al-khali anis sauti wal harfi. Oke, taib. Barakallahu fiik. Nah, di sini ada penjabaran yang cukup panjang dari musannif kita. Jadi tadi bacanya bukan misalun ya, misalu majtama'atil fihil quyudul mazkuratu, dan contoh dari terhimpunnya quyud, qaid, batasan dari 4 batasan yang telah disebutkan tadi, contohnya adalah qoma zaidun wa zaidun qa'im. Dan di i'rabnya tadi i'rabnya sudah kita baca juga. Qama fi'lun madin mabni 'ala fathi, Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamat rafi'i dhammatun zahiratun fi akhirih. Zaidun qa'imun mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa alamat rafi'i dhammatun zahiratun fi akhirih. Wa qa'imun khabar mubtada'i marfu'un wa alamat rafi'i dhammatun zahiratun fi akhirih. Dikatakan faqama Zaidun wa Zaidun qa'imun kullun minhuma kalamun 'inda nuhat. Keduanya merupakan kalam inda nuhat. Kenapa? Karena terhimpun di dalamnya lafdzun, murakkab, dan juga mufid serta maudhu. Artinya apa? Artinya keempat hal ini artinya ketika keempat hal ini yaitu lafzun, murakkab, mufid dan wad'i, itu dia masuk ke dalam atau terpenuhinya dia keempat hal ini dalam dua jumlah, yaitu Zaidun qa'imun dan Zaidun qa'imun dan qoma Zaidun. Jadi keempat quyud ini itu terhimpun di dalam dua jumlah, Zaidun qa'imun dan qoma az-Zaidun. Nah, itu yang dimaksud oleh musannif kitab. Nah, di sini musannif kitab memperpanjang kalam beliau. Apa kata beliau? Fa kharaja biqaulina, dan keluar dari perkataan kami siapa? Yaitu kalam indan lugawiyin. Apa kata lugawiyin? Lugawiyin tuh bilang bahwasannya
Kalam menurut mereka adalah kullu qaulin, setiap perkataan mufrad dia au murakkab dia, bentuknya tunggal ataupun dia itu bentuknya jamak, dua kata atau lebih, au ma hasala bihil ifham, atau apa-apapun yang menghasilkan pemahaman, atau apa-apapun yang bisa dia itu ya menghasilkan pemahaman, baik itu dari isyarah, baik itu dari kitabah, ataupun dari uqad, ataupun dari nusab, maka itu disebut sebagai namanya kalam menurut ulama lugah. Nah itu ya. Terus menurut ulama fuqaha, fuqaha itu bilang bahwasanya kalam itu adalah apa-apa yang membatalkan sholat, baik itu dari terbentuk dari satu huruf yang dia itu bisa difahami, maupun dari huruf yang bisa, atau dari dua huruf atau lebih meskipun dia nggak sama-sama paham, nggak apa, dua huruf atau lebih meskipun dia nggak difahami maknanya. Artinya kalam menurut fuqaha itu berbeda dengan kalam menurut ulama nahwu. Karena menurut fuqaha itu adalah apa-apa yang membatalkan sholat dari satu huruf yang difahami ataupun dua huruf meskipun dia tidak difahami. Dalam arti ketika kita sholat, kita menyebut selain bacaan sholat, maka batalah sholat kita. Baik itu satu huruf yang difahami, maupun satu huruf yang, ataupun dua huruf yang nggak difahami. Artinya di sini juga kita bisa juga meninjau, oh berarti menurut para fuqaha, satu huruf nggak difahami, satu huruf aja nggak difahami. Ketika kita tuh sabekul kalam misalnya, nggak difahami, berarti itu belum membatalkan sholat. Nah, mungkin begitu. Karena di sini dikatakan min harfin mufhimin. Berarti kalau harfin goiru mufhim, satu huruf yang nggak difahami, berarti itu masih tetap kita terjaga sholatnya dan nggak batal sholat kita. Kalau misalkan dua huruf, lebih dari dua huruf aja, gitu ya, dua huruf aja, difahami ataupun nggak difahami dia, maka akan membatalkan sholat kita. Nah ini menurut para fuqaha. Taib. Yang ketiga adalah menurut mutakalimin. Mutakalimin itu maksudnya ulama-ulama tauhid, ulama-ulama yang dia itu bergelut di bidang, yang menggeluti bidang fan ilmu tauhid. Apa? Kalam menurut mereka adalah al-qaimu bidzatillah. Dia adalah zatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang khali, yang tidak, yang dia itu, yang zat Allah itu terhindar atau tidak ada saut, suara, dan huruf. Ya, kalam itu termasuk zatnya Allah. Nah, gampangnya seperti itu. Kalam itu merupakan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dalam hal ini mungkin kita sebut sebagai namanya apa? Sifat Allah lah. Sifat Allah. Yang mana sifat Allah itu dia itu khali, kosong dari suara dan juga harfun. Dia tidak seperti apa yang manusia pikirkan. Nah, itu adalah sifat Allah, yaitu kalam. Karena kalaman muridan aliman qadiran. Wujud qidam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wadaniyah qudrah iradah. Ilmu hayan sama basar kalam qadiran muridan aliman sami'an basiran mutakadim. Ila akhirih, sampai ke yang 20. Jadi kalam yang dimaksud di sini adalah kalam, yaitu sifatnya Allah Subhanahu wa taala atau zatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut ulama mutakallim. Dan berbeda kalam menurut ulama nahwu. Artinya ketika kita menggunakan kalimat kalam dalam pembahasan ilmu tauhid, tentu yang dimaksud adalah zatnya Allah. Dan ketika kita menggunakan istilah kalam dalam ulama fikih, maka kalam yang dimaksud adalah kalam yang membatalkan sholat. Tetapi ketika kita membahas kalam itu dalam perihal kita lagi sedang membahas ilmu nahwu ataupun ilmu sorof, maka yang dimaksud adalah kalam yang terhimpun 4
quyut tadi. Lafzun, murakab, mufid, dan juga wat'un. Tetapi ketika kita menggunakan istilah kalam dalam pembahasan ulama, dalam pembahasan ilmu bahasa secara umum, ilmu linguistik secara umum, maka yang dimaksud adalah segala sesuatu yang menghasilkan faedah. Nah, atau segala ucapan, baik itu dia itu segala ucapan atau segala bentuk qaul, baik itu mufrad ataupun murakab ataupun yang dia itu menghasilkan faidah, maka dia disebut sebagai namanya kalam. Itu menurut ulama lughah dan berbeda menurut ulama nahwu. Wallahu taala a'lam. Oke, silakan sampai di sini ada diskusi atau ada pertanyaan. Silakan Mbak Wahida, Mbak Wulan, Mbak Widya, Mbak Wika, Mbak Indi, Bu Enda, dan juga Mbak Nurul. Silakan kalau ada diskusi. Nggak kecepatan kan saya menjelaskannya ya? Atau kecepatan? Enggak, Ustadz. Oh enggak, gitu ya. Silakan. Kalau ada pertanyaan. Tidak ada, cukup? Oke, ya, lanjut Mbak Widya. Kalau lanjut. Nah, kalau nggak ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Aqsamul kalam. Wa aqsamuhu salasatun. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Al-wawu lil istinafi. Wa aqsamu mubtada'un marfu'un bil ibtida'i wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Wa aqsamu mudhafun wal ha'u mudhafun ilaihi mabniun ala dhammi fi mahalli jarrin li'annahu ismun mabniun la yudhahiru fihi i'rab La yadhharu fihi i'rab. la yadharu fihi i'rab. Salasatun khabarun al-mubtada'u marfu'un Khabarul bil mubtada'i. khabarul mubtada'i marfu'un bil mubtada'i wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Ismun badalun min salasatun badalu ba'din min kullin wa huwa badalu mufassilin Mufassalin. mufassalin min Mujmalin. Badalu mufassalin min mujmalin wa badalu al-marfu wa badalul marfu'un marfu'in wa badalun marfu'un Betul. wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih fa inna qila Fa'in. idza fa in qila idza kana badala Betul. Dia jadi isimnya kana. idza kana badalu Di. ba'di min kullin fala budda min istimalihi ala dhamiri ya'udu ala al-mubaddili minhu Mubedal. ala al-mubdali minhu fal jawab anna mahalla
Dzalika idza lam tustawfal ajza'u fa fa inis tusfiyat kama huna fala yuhtaju ilaihi au annad dhamiri au annad dhamiru Ro, muqdarun dia jadi isimnya ina, isimnya ana. au anna au annad dhamira muqaddarun takdirihi ismun Takdiruhu takdiruhu ismun minha ay salasatun wa fi'lun al-wawu harfu atfin fi'lun ma'tufun alal ismin wal ma'tufun tu wal ma'tufu ala marfu'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa harfun al-wawu harfu atfin harfun ma'tufun ala ismin wa wal ma'tufi ala wal ma'tufu marfu'i alal marfu'i marfu'un. tufu alal marfu'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih ja'a li ma'nan ja'a fi'lun madin mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab wa fa'il Wal mus wal fa'il wal, wal fa'il mustatir jawaza takdiruhu huwa ya'udu ala harfin li ma'nan alam harfu jarrin wa ma'nan majrurun bil lam wa alamatu jarrihi kasratun kasrotun dong. wa alamatun jarrihi kasratun muqaddaratun alal alifi mahdzufati lil iqa'is sakinain muni'a min Mana mana'a min zuhuriha at-ta'dziru at-ta'adzur at-ta'adzur idza iz aslu ma'na iz iz aslu betul iz aslu ma'nan ma'nayun betul. fathi nun wa tahriku Ki al-ya wa tahriki al-ya'u ya'i al-ya'i madmumatan madmumatan tahrik taharrakatil ya taharrakatil ya'i u wa taharrakatil ya'u wa wan fataha ma qablaha fataha ma qablaha qulibat alifan alifan faltaqo sakinan betul. al alifu wa tanwin fa hudifat al alifu lil tiqa'is sakinain. Barakallahu fiik. Oke, yuk. Agak panjang tapi secukupnya kita nyampe ya. Oke. Di sini dikatakan aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Oke. Saya mau ngasih tahu gini. Mbak Widya, saya tanya. Kursi itu dibentuk dari apa aja, Mbak? Dari Kursi. kayu, Ustaz. Kayu sama mungkin mismar ya. Atau paku. Betul? Iya, Ustaz. Paku dan kayu. Boleh nggak saya sebut paku itu adalah kayu? Paku adalah kursi. Nggak boleh, Ustaz. Kayu adalah kursi. Boleh nggak?
Nggak boleh juga, Ustaz. Nggak boleh juga. Nah, ketika kita itu mendapati hal yang semacam ini, maka kayu dan paku ini disebut sebagai namanya ajza atau juz'un. Disebut sebagai namanya juz'un. Kenapa? Karena kayu ketika dipisahkan dengan paku, dia tidak merepresentasikan kursi. Kayu sama dengan kursi, paku sama dengan kursi. Ini disebut sebagai namanya juz'un. Oke? Gitu ya. Oke. Tapi kalau kismun itu dia merepresentasikan. Sama seperti apa ya contohnya ya? Kalau saya bilang itu misalnya ada hadis. Hadis itu ada nama istilahnya marfu. Ada istilah namanya maudhu, hadis bohong. Ada namanya hadis mursal. Oke. Maudhu adalah hadis. Bisa kita sebut begitu? Maudhu adalah hadis. Marfu adalah hadis. Mursal disebut sebagai namanya hadis. Bisa disebut seperti itu, Mbak Widya? Bisa, Ustaz. Oke. Atau gini deh, yang paling gampang deh. Mungkin maudhu, mursal terlalu spesifik sekali. Misalnya, kita punya hadis ada namanya hadis sahih, ya kan? Ada hadis apa lagi? Hadis hasan, sama hadis doif. Betul ya? Oke, sahih adalah hadis. Bisa kita sebut seperti itu, Mbak Widya? Bisa, Ustaz. Bisa. Hasan adalah hadis. Bisa disebut seperti itu? Bisa, Ustaz. Doif disebut sebagai hadis. Bisa? Bisa, Ustaz. Nah, ketika kita bisa merepresentasikan masing-masing sesuatu yang ada di bawah hadis ini dengan hadis itu sendiri, artinya sahih adalah hadis, hasan adalah hadis, doif adalah hadis. Ini disebut sebagai namanya kismun. Jadi bedakan antara kismun sama juz'un. Juz'un itu bagiannya tidak merepresentasikan sesuatu yang di atas. Sedangkan kismun, bagian di bawahnya bisa merepresentasikan sesuatu yang di atas. Baik, sampai di sini bisa kita membedakan antara kismun sama juz'un? Bisa, Ustaz. Oke. Yang lainnya dari Mbak Wahidah sama Mbak Wulan, sama Mbak Wika, Mbak Indi, dan Bu Endah. Sampai sejauh ini, tahu bedanya antara kata-kata kismun sama juz'un? Paham, Ustaz. Enggak. Oke, paham ya semuanya ya? Oke. Nah, pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya. Apakah tepat penggunaan kata kalam dalam penggunaan kata kismun pada kata kalam? Dikatakan di situ adalah wa aqsamuhu salasatun. Jadi kismun kisemnya kalam itu adalah 3. Jadi kalam, aduh, baterai saya habis, baterai pensilnya. Oke. Jadi seolah-olah kayak kalam itu di bawahnya kalam itu ada fi'lun, ada ismun, ada harfun. Bisa nggak kita sebut sebagai namanya ismun sama dengan kalam? Enggak, Nggak. Fi'lun sama dengan kalam? enggak juga. Nggak juga. Harfun ja'alimanan sama dengan kalam? Jawabannya Enggak. juga nggak juga. Enggak. Berarti yang tepat itu dia tuh juz'un atau kismun. Juz'un, Ustaz. Juz'un. Nah, makanya para ulama mengatakan
mungkin yang dimaksud oleh Ibnu Ajurum di sini, yang dimaksud dengan aqsam di sini adalah ajza atau jamaknya adalah juz'un, bukan aqsam. Makanya dalam Mukhtasar Jiddan karyanya dari Syekh Zaini Dahlan itu menafsirkan kata aqsam sebagai kata ajza. Kenapa kok begitu? Ya karena kismun itu berbeda dengan juz'un. Kismun itu jamaknya aksam ya. Juz'un jamaknya ajza. Nah, Ibnu Ajurum di sini menggunakan kata kismun. Sementara kismun itu tidak merepresentasikan sesuatu yang ada di atasnya. Maka dia tidak dikatakan sebagai kismun, melainkan kata ajza. Jadi yang dimaksud dengan kismun di sini adalah ajza, bukan kismun yang difahami oleh orang banyak. Karena kismun itu harus merepresentasikan maksimnya. Nah, hadis itu disebut sebagai namanya maksim. Sedangkan sahih, hasan, doif itu disebut sebagai namanya kismun. Hadis disebut sebagai namanya maqsim. Sedangkan sahih, hasan dan juga doif itu disebut sebagai namanya kismun. Oke. Sementara sahih, hasan dan doif itu mereka saling berkaitan. Nah, kaitan antara sahih sama hasan itu disebut sebagai namanya qasim. Hasan dan doif itu disebut sebagai namanya qasim. Sahih dan doif itu disebut sebagai namanya qasim. Jadi kita punya 3 istilah. Maqsim, kismun, sama qasim. Itu perlu dicatat. Kenapa? Karena istilah-istilah yang tadi saya sebutkan itu sering digunakan para ulama dalam kitab-kitab mereka. Istilah maksim, istilah qasim, istilah kismun itu akan terus berulang di seluruh kitab-kitab yang akan kita jumpai. Jadi harap dihafalkan dan harap dipahami secara baik apa itu istilah-istilah yang tadi saya sebutkan. Sampai sejauh ini ada diskusi atau ada pertanyaan? Silakan. Ustaz, boleh diulang, Ustaz? Yang mana yang diulang? Ya tadi, Ustaz. Hadis itu disebut sebagai namanya maqsim. Sahih, hasan dan doif. Jadi hubungan antara hadis sama sahih, hubungan antara hadis sama hasan, hubungan hadis sama doif itu hubungan antara maqsim dan kismun. Sahih, hasan dan doif itu disebut sebagai namanya kismun dari hadis. Oke, hadis disebut sebagai namanya maksim, sahih, hasan dan doif itu disebut sebagai namanya kismun. Nah, hubungan antara sahih dan hasan, hubungan antara hasan dan doif, atau hubungan antara sahih dan doif itu disebut sebagai namanya qasim. Disebut sebagai namanya qasim. Maksim, kismun, dan qasim. Jadi kalau kita hubungkan dengan paragrafnya yang dibaca tadi, Mm-mm. qismun itu berarti isim fiil harf, gitu. Yang dia maksim dari al-kalimah, gitu nggak ya? Atau saya salah pemahaman? Gini. Jadi di sini kita ingin mengkritisi sebenarnya, Mbak Wika. Kita ingin mengkritisi apakah tepat penggunaan Ibnu Ajurum menggunakan istilah kismun pada kata-kata aqsamul kalam. Kita ingin mengkritisi itu. Oh ya, Ustaz. Taib. Nah, ternyata di dalam penggunaan bahasa, kismun itu adalah sesuatu yang merepresentasikan maksimnya. Artinya, sahih adalah hadis, hasan adalah hadis,
Doif adalah hadis. Itu disebut sebagai namanya kismun. Lalu kita coba aplikasikan dalam kata kalam. Apakah ismun sama dengan kalam? Tadi jawabannya Mbak Wulan tidak. Apakah fi'lun sama dengan kalam? Jawabannya tidak. Apakah harfun ja'alimanan sama dengan kalam? Tidak. Oh, berarti kalau ketiga hal ini tidak merepresentasikan, tidak mewujudkan makna kalam, maka dia disebut sebagai namanya juz'un, bukan kismun. Berarti kita harus mentakwil, mentafsirkan kata kismun di sini bukan kismun yang difahami oleh orang banyak, melainkan kismun di sini maksudnya adalah juz'un, bukan kismun yang pada umumnya difahami oleh orang-orang. Nah, ini maksud dari maksud dari perkataan kita yang panjang tadi itu, Mbak Ya, Wika. ya Ustaz. Ya Ustaz. Ada lagi yang lain, silakan. Ustadz itu muncul dari Kosim, Muksim, bener Maksim. ya? Maksim, terus Kismun, terus juga ini berkaitan dengan Aksamul Kalam. Berarti ada perdebatan ya di situ, atau gimana Ustadz? Enggak. Gini, kita ingin gini. Atau istilah saja yang memang harus diperjelas dengan takwil tadi. Betul, istilah yang harus diperjelas. Betul, itu yang paling tepat. Istilah yang harus diperjelas. Jadi kita sebagai pembaca, kita juga harus mengoreksi sebenarnya tepat nggak sih penggunaan Ibnu Ajurum ini menggunakan istilah aqsam, padahal maksudnya adalah ajza, gitu. Tepat nggak? Nah, kita sebagai orang yang membaca harus teliti, harus juga mengoreksi. Tepat nggak ya? Nah, ternyata kurang tepat ketika kita menggunakan kata aqsam pada kata kalam. Oh, berarti kita husnuzon kepada musonif kitab, yang dimaksud di sini adalah ajza gitu. Berarti bisa kita kalau baca ajazaul kalam gitu ya Ustadz. Tetap kita menggunakan istilah aksamul kalam, tapi kita takwilkan kata aksam itu sebagai kata ajza. Maknanya ya. Maknanya. Oke, misalnya ini agak apa namanya panjang, tapi ini sebagai pembuka saja. Sebenarnya nanti kita coba lagi mencoba untuk mengkritisi lagi tentang perkataan musonif kita tentang aksamul kalam ini. Nah, kurang lebih beginilah torikohnya para ulama yang pernah saya dapatkan dari ulama-ulama di sini dalam kita belajar. Jadi kita belajar itu nggak cukup apa ya bahasa saya itu ya. Setiap pembelajaran kita hendaknya kita mempertanyakan kepada guru. Kenapa kok bisa begini Ustadz? Kenapa kok bisa begini Ustadz? Kenapa kok harus seperti ini? Bukankah ini dijelaskan begini. Nah, itu supaya kita cerdas dalam membaca, cerdas dalam memahami, dan kritis terhadap segala hal yang kita jumpai. Kita tidak langsung kita tidak langsung terima mentah-mentah gitu aja, enggak. Tapi kita harus mengkritisi. Nah, itu merupakan salah satu dari hal yang harus kita punya sebagai tolib yang belajar sakofa Islamiyah dan sakofa Arabiyah. Supaya apa? Supaya kekuatan berpikir kita itu jadi lebih meningkat gitu. Dan ketika kita menjumpai setiap perkataan para ulama itu kita dapati mereka itu menaruh setiap lafaznya itu pada tempatnya. Dan pada setiap perkataan-perkataan itu sesuai dengan makom. Nah, di situ nanti kita akan melihat keindahan kalamnya para ulama itu dari sisi situ. Dari sisi bahwasanya mereka itu selalu menempatkan setiap perkataan itu pada tempatnya. Nggak keluar dari apa yang ia sedang bicarakan. Nggak terlalu melebar, juga nggak terlalu sempit dalam mengartikan. Nah, ini salah satu tugasnya kita. Jadi saya sengaja untuk menyampaikan ini supaya
nanti setiap bacaan kita itu kayak gitu. Tepat nggak ya kita gunakan ini sebagai apa? Tepat nggak ya musonif kita itu menggunakan kata ini dalam pembahasan ini? Nah itu. Nah itu biasanya itu adalah gayanya orang-orang yang mensyarah kitab. Gayanya orang-orang yang mensyarah kitab. Kitab apapun itu, kalau udah syarah, pasti kurang lebih pembahasannya seputar bahasa. Pasti itu. Nggak jauh-jauh dari begitu. Nah, makanya ada beberapa ulama yang mengkritisi tentang apa? Tentang torikohnya, tata caranya ulama dalam menjabarkan kitab-kitab. Gitu. Makanya para ulama itu, ada ulama yang mengkritisi. Kenapa? Karena akhirnya ilmu yang ingin disampaikan oleh musonif kitab itu dipenuhi oleh kaidah bahasa. Bukan dengan pemahaman yang bukan dengan pemahaman inti, tapi pemahaman cabang. Gitu. Nah, makanya di antaranya juga Syekh Taqiyuddin rahimahullah itu juga mengkritisi tentang banyaknya syarah-syarah terhadap banyaknya kutub-kutub syarah gitu. Karena memang pada akhirnya kitab-kitab syarah itu yang paling banyak dibahas itu dari sisi lafadznya, bukan dari sisi eh, topik yang ingin disampaikan atau inti pembahasan dalam kitab tersebut. Nah, itu yang beliau kritisi di situ. Tapi apakah itu termasuk dari sebuah aib? Itu bukan aib. Itu adalah bentuk dari kepeduliannya para ulama karena kala itu, zaman di mana orang-orang itu tidak bisa membaca dengan tepat, tidak bisa memaknai setiap perkataan ulama itu sebagaimana mestinya. Makanya para ulama itu menaruh banyak syarah-syarah itu supaya umat tidak salah dalam menafsirkan, dalam mentakwilkan setiap matan-matan dan setiap buku-buku yang sudah dikodifikasikan oleh ulama-ulama sebelum mereka. Gitu. Jadi ada plus minusnya. Plusnya tadi kita dapati bahwasanya para ulama itu adalah orang yang paling peduli kepada kondisi umat. Minusnya adalah bahwasanya inti ilmu yang ingin disampaikan itu lebih sedikit daripada cabang pembahasan yang disampaikan dalam kitab tersebut. Karena kitab tersebut hanya berisikan tentang tahlil lafaz saja, mendetilkan tentang lafaz saja, tapi inti pembahasannya itu nggak disampaikan. Nah, itu adalah plus minus dari banyaknya kitab syarah. Makanya di sini saya tegas lagi, makanya Syekh Taqiyuddin rahimahullahu taala itu mengkritisi dari sisi sininya. Dari sisi pada akhirnya banyaknya kitab syarah itu menyebabkan inti pembahasan itu nggak sampai kepada umat. Yang sampai kepada umat hanyalah tahlilul alfaz saja, yaitu pembahasan mengenai bahasa saja. Gitu. Nah, ini adalah plus minus kenapa kok kita harus mendetilkan perkataannya para ulama. Nah, itu mungkin sekilas penjabaran kita hari ini terkait dengan aksamul kalam. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Oke. Ustadz, Ah, mohon izin. Berarti kalau kitabnya kitab Halakoh itu ya, kitab Syekh Taki itu berarti bahasanya sangat tertata berarti ya Ustadz ya. betul, betul. Dan Hmm. bahasanya itu adalah bahasa tentang fakta. Makanya akan menjadi salah ketika kita itu menjabarkan secara kayak gini, menjabarkan kitab Matan Jurum ini salah. Gitu. Oh, ya ya Ustadz. Ya. Karena beliau Syukuran itu, Ustadz. karena beliau itu sendiri itu menulis berdasarkan fakta. Jadi fakta yang terindra itu beliau transferkan ke kitab-kitab beliau. Di kitab-kitab beliau. Semuanya itu pasti menjelaskan tentang fakta. Dan akan menjadi salah ketika kita itu menjabarkan atau membaca kitab beliau dengan metodenya para ulama yang seperti ini akan menjadi salah. Kenapa? Karena tujuannya dibuat kitab itu untuk menjelaskan fakta. Sementara syarah dan syarah yang ada di muka bumi ini
yang ditulis oleh para ulama yang banyak itu ya dalam rangka mengajari umat bagaimana cara membaca yang tepat dan cara memaknai yang tepat. Nah, gitu. Jadi ulama itu ngasih tahu cara gitu. Nah, itu kurang lebih yang saya paham sejauh ini. Apakah aib? Bukan aib tentu. Tadi ada plus minusnya. Ini alasan saya kenapa kok saya menjabarkan ini kepada teman-teman. Supaya Berarti aksamul kalam itu kita nggak bisa juga kita bilang salah, tapi tadi yang lebih tepatnya itu juz'unnya tadi gitu ya Ustadz ya. Oh, betul, betul. syukran ya Ustadz, Apa, baru paham saya. apa. Oke. Ada lagi yang lain sebelum tutup nih. Nah, Ustadz yang tadi dijelaskan itu pernah saya tanyakan gitu. Alhamdulillah terjawab mengenai syarah, terus mengenai hasyiah. Kenapa kok Oh, dikomentari gitu? Padahal kan kita sebagai orang awam tuh jadi lebih jelas dan terang gitu ketika ada syarah gitu kan, Ustadz. mm-mm. Waktu itu saya pernah mempertanyakan itu. Baik. Tapi kejawab sekarang Eh, belum. Terjawab, tapi Ah, kalau untuk pembacaan kitabnya sendiri, ah. kitab dari Syataki itu saya masih mencerna gitu, masih mencerna Ustaz, Oke, seperti baik. itu. Oke, wallahu a'lam. Ya mungkin itulah yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Ya semoga dengan kita terus membaca, terus belajar, kita jadi orang yang makin tawadhu, makin bisa menyinari umat, dan makin bisa mendamaikan perselisihan di antara mereka yang padahal perselisihan itu adalah perselisihan ya kecil, nggak terlalu besar gitu. Dan kita bisa lebih toleran terhadap segala bentuk perbedaan. Dalam koridor memang perbedaan tersebut adalah perbedaan yang masih pada kondisi yang muktabar, yang masih memang benar-benar bisa dianggap sebagai sebuah perbedaan. Betul. Ya itu aja mungkin dari saya. Wallahu taala alam bisawab. Kurang lebihnya mohon maaf dan pada saya mohon ampun. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafatul majelis subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.